Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Untuk malam hari ini, Mr. Zack akan membawakan sebuah cerita yang masih terkait dengan, boleh dibilang sebagai azab kepada orang yang melakukannya. Ya, jadi di dalam hadis bagi yang muslim itu ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa manusia tidak boleh meminta maaf atau baik sekedar berdoa, ya Allah misalkan ya amit-amit saya itu tidak boleh ya di dalam. Nah, ini cerita ini terkait dengan kisah tersebut. Seperti apa? Kita ke cerita. Kisah ini terjadi di sebuah kota B di Pulau Jawa, di mana narasumber kita ini sebut saja namanya sebagai Mbah Wongso. Terjadi sudah cukup lama, kira-kira terjadi 20 tahun yang lalu. Mbah Wongso ini nama samaran, itu memiliki seorang tetangga yang sangat akrab, bahkan sudah dianggap seperti keponakannya sendiri ya. Tetangga ini masih muda seusia dengan anaknya Mbah Wongso. Entah kenapa ya, si pemuda ini kita sebut saja namanya sebagai Joko gitu. Joko itu akrab sekali dengan Mbah Wongso, seperti akrab kepada pamannya sendiri. Bahkan ketika dulu zaman-zaman si Joko ini sekolah, dia lebih percaya, dia lebih nurut, dia lebih meyakini omongan dari Mbah Wongso daripada perintah atau nasihat dari orang tuanya. Seringkali si Joko ini malah tidur di rumah tetangganya, di rumah Mbah Wongso ya, yang memang tidak ada hubungan darah tapi sangat akrab, bahkan dianggap oleh Mbah Wongso sebagai anak sendiri atau keponakan sendiri. Tahun berganti tahun seperti terus sampai kemudian si Joko ini lulus SLTP ya, lulus SMP, dan sebenarnya si Joko ini tidak mau lanjut ke sekolah SLTA ya. Bahkan orang tuanya sudah menyiapkan sekolah yang dibujuk dengan diberikan sepeda motor, tapi si Joko ini tidak mau sekolah ya. Tapi entah kenapa kemudian dibujuk oleh Mbah Wongso, si Joko ini masuk ke SLTA. Tapi pada waktu itu si Joko minta untuk ke sekolah kejuruan ya, nggak perlu disebutkan apa gitu, artinya si Joko ini sekolah. Yang namanya anak akil balik kira-kira usia 17-18 tahun ya, si Joko ini suka dengan temannya gitu ya, seorang perempuan, dan sering sekali ngapel ya. Bahkan ngapel itu sampai melebihi waktu yang sopan ya. Normanya waktu pada waktu itu 20 tahun yang lalu, jam-jam 9 itu, apalagi di daerah kota B, itu sudah dianggap malam. Jadi kalau ada laki-laki yang mengunjungi rumah perempuan atau ngapel di atas jam 9 malam, itu pasti akan diminta untuk pulang. Sebenarnya Mbah Wongso sebagai tetangga yang baik itu sudah menasihati ya, kalau bisa fokus sekolah dulu, nanti kalau sudah lulus dari sekolah kejuruan bisa bekerja, kemudian menikah dan sebagainya. Tapi si Joko ini karena memang boleh dibilang basicnya adalah anak yang susah diatur, pada malam itu dia berkunjung ke rumah kawannya yang perempuan itu lebih dari pukul 21, bahkan sampai dengan pukul 22 ya, menurut waktu itu 20 tahun yang lalu, dan kemudian menurut adat
budaya desa tersebut, itu si Joko ini kemudian digerebek oleh warga gitu ya. Gerebek oleh warga, bahkan kemudian sempat hadiahi dengan pukulan gitu ya. Tapi kemudian karena tidak ingin menjadi rame, akhirnya pihak kedua keluarga ya, pihak Joko dan pihak si perempuan tadi menikahkan keduanya ya. Jadi si Joko ini menikah ketika dia masih di masa studi di sekolah menengah kejuruan. Jadi kira-kira umur 18 tahun. Nah, masalah dimulai dari sini gitu ya. Karena yang namanya orang belum lulus sekolah kejuruan atau SMK ya. Zaman dulu namanya STM. Nah, si Joko ini boleh dibilang seringnya nganggur gitu, nganggur, dan setiap malam itu selalu nongkrong di gardu ronda gitu ya. Dia sering curhat kepada teman-teman, terutama kepada Mbah Wongso yang udah dianggap sebagai pamannya gitu ya. Dia curhat segala apapun itu terkait dengan masalah rumah tangga. Kebetulan pada waktu itu istrinya sudah semakin besar kandungannya ya. Dia mengeluh ini, mengeluh itu, bahkan sering sekali menyebut lebih baik kau tahu begini lebih baik saya ya, karena menurut dia biaya persalinan itu mahal, kemudian belum nanti beli susu atau beli popok bayi dan sebagainya gitu. Tapi Mbah Wongso ini menasihati gitu ya. Jadi bahkan Mbah Wongso ini mengajak untuk si Joko ini kerja halal apapun dijalani ya, mulai dari ojek pangkalan sampai kemudian kerja di pasar ya, pasar jualan, bantu Mbah Wongso. Tapi memang apa ya, memang si Joko ini seringnya ngeluh ya, apapun ngeluh, mulai dari masakan istri yang dianggap tidak enak, kemudian bayi yang rewel, butuh susu, butuh popok, masih sering ngeluh. Dan hampir setiap malam itu nongkrong di gardu ronda sampai dini hari. Jadi boleh dibilang abai dengan kewajiban dia sebagai bapak dan sebagai seorang suami. Tapi sebelum lebih jauh kita ke cerita, seperti biasa Mitra Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan, yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Dan apabila ada teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon izin untuk di-subscribe terlebih dahulu, karena subscribe adalah sebuah kebaikan dan subscribe akan membuat Mitra Zack lebih bersemangat dalam membuat konten terbaru. Oke, kita lanjut. Hampir setiap malam itu selalu nongkrong di gardu ya, di gardu ronda, walaupun tidak dapat jatah ronda ya. Jadi selalu mengeluh. Si istri ditinggal di rumah sendiri, di rumah orang tua si Joko. Dan si Joko ini boleh dibilang menalaikan kewajibannya sebagai seorang bapak yang harus membantu mengasuh anaknya atau membantu istrinya. Tapi kemudian setelah si anak pertama ini usia beberapa bulan, ternyata si istri ini hamil lagi gitu ya. Si istri ini hamil lagi, dan itu menjadi semacam bahan bulian di circle-nya si Joko ini gitu ya. Mungkin juga ada selain bulian, mungkin juga ada semacam tekanan dari pihak mertua gitu ya, karena dianggap sebagai laki-laki yang belum memiliki pekerjaan tetap, sering nongkrong dan sebagainya, karena memang usianya masih belasan, jadi dianggap itu belum mampu. Dan sering sekali ketika curhat kepada Mbah Wongso itu adalah, kalau tahu kayak begini lebih baik aku nggak nikah ya. Tahu kayak gini lebih baik aku aja gitu ya, kayaknya lebih daripada menghadapi
kondisi ekonomi, ya ditekan mertua, ditekan istri, butuh uang buat popok, buat susu dan sebagainya ya. Mbah Wongso pun sering memarahi gitu ya, nggak boleh meminta, hidup itu urusan Tuhan. Sampai suatu ketika pada suatu malam si Joko ini menunjukkan sikap yang aneh gitu ya, sikap yang aneh, yang lebih pendiam, apapun itu dia dijawab dengan jawaban yang pendek-pendek gitu. Dibully bahwa dia boleh dibilang maaf ya, laki-laki yang mau kondo gitu, atau laki-laki yang hanya bisa menghamili tapi tidak bisa mencari nafkah. Biasanya dia akan tertawa atau akan balas dengan candaan, tapi malam itu tuh si Joko benar-benar pendiam sampai terakhir sebelum pamit izin pulang dengan alasan sudah nggak tahan untuk ngantuk gitu ya. Si Joko bilang kepada Mbah Wongso ya, sebagai tetangga yang akrab gitu, Mbah, kayaknya lebih enak ada punya anak 2, masih bayi semua, butuh susu, butuh popok dan sebagainya. Mbah Wongso juga tetap marah gitu, nggak boleh ngomong gitu, tidak boleh meminta ke Tuhan, itu dosa gitu. Bahkan Mbah Wongso sempat berpikir negatif, jangan-jangan si Joko ini mau melakukan dikawal oleh Mbah Wongso, bahkan karena takut ditahan sampai akhirnya mereka semua sampai subuh itu ada di pos kampling gitu. Besok pagi seperti biasa, karena Mbah Wongso juga harus mencari nafkah, bekerja, teman-temannya juga bekerja semua, para bapak-bapak itu. Si Joko ini kemudian daripada dia nganggur, dia salah ke pasar oleh Mbah Wongso. Nah, ketika perjalanan menuju ke pasar itu ya, entah memang kecelakaan atau entah karena mencelakakan dirinya ya, si Joko ini mengalami suatu kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit dan kemudian meninggal dunia ya, sebagaimana lazimnya orang gitu ya, kalau ada yang meninggal dunia maka kemudian disucikan, dikafani, diperlakukan sebagaimana mestinya, dimakamkan di pemakaman desa. Nah, disinilah mulai kisah mistis yang akan terjadi gitu ya. Pada waktu itu Mbah Wongso dengan beberapa bapak-bapak yang memang suka ngobrol di cakro atau di pos kampling itu, ketika asik-asik ngobrol itu tiba-tiba mendengar seperti ada suara tangisan laki-laki gitu. Dipikir siapa yang menangis. Ternyata setelah didengarkan ini mereka berpandangan, kok kayaknya apal dengan suara ini gitu. Ternyata itu adalah suara, mereka sempat saling berpandangan, kemudian mereka langsung teriak, Joko gitu. Bubar semua, termasuk Mbah Wongso pulang ke rumahnya dengan muka yang pucat dan ketakutan. Mbah Wongso ini sempat disindir oleh istrinya gitu, tumben Pak pulang masih belum malam gitu. Tapi Mbah Wongso langsung masuk kamar dan dia tidur gitu. Nah, dalam tidur ini si Joko ini datang dengan muka yang berdarah-darah, dan dia bilang di dalam mimpinya kepada Mbah Wongso, Mbah Wongso, saya menyesal Mbah ya, ternyata memang hidup itu adalah sebuah karunia yang diberikan Tuhan gitu ya. Kalau mati begini aku malah kesakitan di sini, saya sendirian di sini. Tolong Mbah. Mbah Wongso ini langsung bangun dengan muka yang penuh keringat dan ya boleh dibilang sudah seperti menggigil. Bu Wongsonya tanya, ada apa Pak? Tapi Mbah Wongso ini tidak cerita. Itu hampir 3 malam berturut-turut Mbah Wongso ini didatangi gitu ya. Jadi kan kalau di Pulau Jawa itu lazimnya kalau ada yang meninggal itu kan tahlilan gitu ya. Jadi malam pertama setelah tahlilan, Mbah Wongso ini setelah tahlilan ngobrol di cakro, kemudian ada suara si Joko nangis itu. Tahlilan kedua juga setelah pulang Mbah Wongso tidur, didatangi lagi
3 hari berturut-turut. Ketika hari keempat Mbah Wongso ini tidak tahan, dia bercerita kepada orang tua almarhum. Ternyata orang tua almarhum juga didatangi oleh almarhum Joko gitu di dalam mimpinya ya, merasa menyesal bahwa meninggal itu tidak seenak yang dia bayangkan ya. Jadi intinya sama bahwa Tolong Mbah, tolong Pak, di sini saya sendirian, di sini saya kedinginan, di sini saya tidak bisa ngapa-ngapain, tolong Mbah, tolong Mbah, tolong Pak. Jadi sampai tahlilan ke-7, bahkan membuat para bapak-bapak dan pemuda-pemuda yang biasanya nongkrong di pos kampling atau di cakruan gitu, itu kemudian menjadi bubar semua. Itu hampir semua orang-orang yang akrab dengan Joko ya, seperti Pak Wongso maupun orang-orang yang suka nongkrong di cakruk di pos kampling itu didatangi di dalam mimpinya. Ya, intinya sama bahwa si arwah Joko atau jin korinnya menyatakan bahwa dia menyesal sudah berdoa meminta yang Maha Kuasa, bahwa hidup mati itu rahasia Tuhan ya, dan kehidupan itu adalah sebuah anugerah yang harus dijalani karena Tuhan itu sudah menyiapkan rezeki untuk masing-masing makhluknya, dan itu menjadi sebuah dosa besar karena si Joko ini merasa tahu begini lebih baik ya, kayaknya enak ya. Jadi itu menjadi sebuah dosa dia merasa di sana berat urusannya dan minta didoakan. Itu sampai 40 malam ya, ketika sudah tahlilan atau pengajian ke malam ke-40 berangsur-angsur ya, alam besok berangsur-angsur. Menurut pengakuan orang-orang yang sering nongkrong di pos kampling itu sudah nggak didatangi lagi ya, alam bisawab. Dari cerita ini bisa kita dapatkan bahwa hidup mati itu adalah rahasia Tuhan, rahasia Allah, dan manusia tidak boleh berdoa atau meminta mati, apalagi sampai melakukan doa untuk minta berdosa, apalagi sampai melakukan bunuh. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Mungkin ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah mistis dan ingin berbagi, silahkan. Alamat ada di kolom deskripsi. Untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.